Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel Test. Dan bagi teman-teman yang sedang mengikuti seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau biasa disingkat SPPI untuk batch yang ketiga, teman-teman yang ingin tahu soal psikotes, kemudian mental ideologi dan soal-soal tes kejiwaan itu seperti apa, supaya teman-teman bisa meningkatkan peluang untuk lulus seleksi SPPI batch 3 ini, teman-teman bisa mengikuti video ini sampai akhir ya. Dan jangan di skip karena takutnya teman-teman akan terlewat informasi paling pentingnya. Dan pada video kali ini kita akan bagi ke beberapa part ya teman-teman. Beberapa bagian tetap dalam satu video. Jadi yang pertama itu part terkait jadwal seleksi, penjelasan terkait jadwal seleksi. Yang kedua, psikotes dari mulai penilaian dan juga soal psikotes yang nanti muncul seperti apa. Kemudian yang ketiga, tes kejiwaan. Kemudian yang keempat, kesehatan umum. Yang kelima, wawancara. Dan yang keenam, mental ideologi. Dan di semua part ini kita akan bahas satu persatu dan bagaimana strategi biar teman-teman lulus. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan, jika teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe. Dan jika sudah, kita akan berikan informasi yang dasar dulu terkait SPPI. Nah, di sini Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau biasa disingkat SPPI adalah program yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk membentuk generasi penerus yang tidak hanya memiliki kecerdasan akademis, tetapi juga semangat dan dedikasi tinggi untuk menjadi agen perubahan dalam memajukan bangsa. Lulusan SPPI akan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Tentunya di seluruh wilayah Indonesia di bawah naungan Badan Gizi Nasional. Program Sarana Penggerak Pembangunan Nasional Pembangunan Indonesia atau SPPI berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional atau BGN dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jadi ada dua ya. Lulusan program ini akan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sebelumnya saya jelaskan dan berperan dalam mengelola memimpin pelayanan gizi di wilayah tugas masing-masing. Hak calon pegawai jika teman-teman calon pegawai SPPI, hak yang akan teman-teman terima yakni status kepegawaian akan diarahkan menjadi ASN, teman-teman. Saya garis bawahi, jadi ASN pada Badan Gizi Nasional yang akan dibentuk dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, gaji setelah menjadi ASN disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan ASN, ditambah tunjangan lainnya sesuai daerah penempatan, beban tugas, dan lingkup pekerjaan. Oke, dan yang pastinya sejahtera teman-teman ya. Oke, kemudian kita mulai dari bagian pertama, yakni jadwal kegiatan seleksi. Oke, untuk jadwal kegiatan seleksi akan dilaksanakan ya untuk pelaksanaan tes itu akan dilaksanakan 6 April sampai dengan 3 Mei 2025. Jadi dua gelombang ya teman-teman. Untuk gelombang yang pertama hadir tanggal 5 April, tes tanggal 6 sampai 19 April, pulang namun belum diumumkan kelulusannya. Untuk gelombang 1 yang dinyatakan lulus akan dipanggil tanggal 28 April dan hadir tanggal 3 Mei, bergabung dengan yang lulus gelombang 2 untuk mengikuti pendidikan. Untuk gelombang 2 hadir tanggal 19, tes tanggal 20 April sampai dengan 2 Mei 2025, tanggal 3 Mei diumumkan kelulusannya. Bagi yang tidak lulus akan dipulangkan, bagi yang lulus bergabung dengan gelombang pertama untuk mengikuti pendidikan. Untuk pelatihan dasar kemiliteran akan dilaksanakan tanggal 5 Mei sampai 3 Juli 2025. Kemudian pelatihan manajerial akan dilaksanakan 4 Juli sampai 4 Agustus 2025. Dan ini tentatif ya. Artinya jadwal ini akan berubah ya, akan berubah, tapi untuk seleksinya ya akan dilaksanakan ya kurang lebih tidak akan jauh dari ini. Oke, jadi teman-teman masih ada waktu untuk belajar. Nah, kemudian untuk pelaksanaan tesnya sendiri
Itu akan ada tes psikotes, kesehatan umum, kesehatan jiwa, wawancara, dan mental ideologi. Dan di video ini kita akan bagikan bagaimana strategi yang kita rekomendasikan agar teman-teman lulus. Oke. Nah, kita masuk ke part yang kedua terkait dasar penilaian dan soal psikotes yang nanti akan digunakan. Ini berdasarkan eh, kompetensi bidang ya, terkait kompetensi bidang yang dikeluarkan oleh Kemhan ya teman-teman. Kita referensinya Kemhan dan juga Kemenkes ya, karena gizi nasional itu kurang lebih masuknya ke Kemenkes dulunya ya, kalau nggak salah, mohon dikoreksi. Tapi saya mengambil referensinya dari uh, vendor-vendor yang dulu bekerja sama dengan PNS ya. Dan biasanya untuk materinya itu mengacu pada Kemhan ya teman-teman, atau pada umumnya itu. Nah, diantaranya untuk seleksi psikotes itu, seleksi psikologi dilakukan untuk mengukur faktor kecerdasan peserta tes dengan metode tes berbasis komputer. Ini bisa jadi komputer ataupun bisa manual. Jadi pakai buku ya. Kemudian alat ukur yang digunakan adalah life skill, terdiri atas 3 bagian: kecerdasan berpikir, thinking skill, kecerdasan interpersonal atau interpersonal skill atau LS2 ya kodenya, dan kecerdasan sosial atau interpersonal skill. Gabungan ketiganya menghasilkan taraf kecerdasan ya teman-teman. Jadi ini yang dipakainya ya teman-teman. Dan yang pertama kita masuk ke kecerdasan berpikir. Nah, di sini untuk mengukur kemampuan intelijensi individu yang terkait langsung dengan fungsi-fungsi kognitif. Terdapat 11 subtes, dan subtes itu untuk mengukur 8 aspek yang terdiri, dan ini adalah aspek-aspek yang biasa dinilai pada seleksi ASN ataupun kompetensi ASN. Di antaranya daya adaptasi, berpikir sistematik, pemusatan pemikiran, logika verbal, fleksibilitas berpikir, penalaran, perencanaan, daya ingat jangka panjang. Jadi ini aspek yang dinilai ya. Ini aspek yang dinilai. Untuk waktu masing-masing subtes berbeda-beda, secara umum sangat terbatas. Peserta hanya boleh bertanya pada saat tes dan memberikan contoh persoalan, dan tidak diperkenankan bertanya lagi apabila tes telah berjalan. Skor untuk masing-masing aspek menggunakan nilai 1 jika jawaban sesuai kunci jawaban, dan 0 jika jawaban tidak sesuai dengan kunci. Kriteria penilaian untuk bagian ini adalah sebagai berikut ya teman-teman. Nah, ini kategorinya. Jadi skala konversi dikonversikan itu kategorinya sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ya, ini kategorinya. Dan pada umumnya kriterianya atau skalanya itu diminta adalah tinggi ya teman-teman. Ya. Jadi harus maksimal pada saat nanti tesnya. Untuk alat tesnya sendiri teman-teman, ini menggunakan tes intelijensi kolektif Indonesia tinggi. Ini yang akan nanti dipakai ya teman-teman. Oke, untuk soalnya silahkan cek link di deskripsi ya untuk teman-teman pelajari, dan saya juga drop takutnya ada perubahan soal tes. Jadi saya juga sudah antisipasi ya. Jadi teman-teman pelajari yang ada di link-link di deskripsi ya. Jadi tidak saya gabungkan di sini. Oke, selanjutnya subtes yang kedua, bukan subtes, penilaian yang kedua yakni kecerdasan interpersonal ya. Nah, di sini untuk kecerdasan interpersonal mengukur kemampuan untuk mengenali dan memahami motif emosi dan persepsi, serta menggunakan informasi tersebut untuk mengolah tingkah laku. Di sini mengukur 6 aspek sebagai berikut. Ada kesadaran emosi, motivasi, citra diri. Kemudian pengendalian diri yakni pengolahan emosi, pengolahan motivasi, pengolahan citra diri. Jadi ini yang akan dinilai nanti ya. Dan juga saya akan drop juga yang lainnya supaya teman-teman takutnya ada soal lain yang akan muncul. Jadi saya udah antisipasi, jadi pelajari juga ya untuk semua link yang saya drop. Kemudian yang ketiga yakni kecerdasan sosial. Di sini untuk mengukur kemampuan untuk mengenali dan memahami motif, emosi, dan
persepsi serta menggunakan informasi tersebut untuk mengolah tingkah laku. Terdapat soal yang keseluruhannya mengukur 7 aspek. Yang pertama, kepekaan sosial terdiri dari empati, kemudian prososial terdiri atas kesediaan untuk membantu orang lain, kemudian pemahaman sosial terdiri atas kesadaran diri, keterampilan pemecahan masalah, pemahaman situasi, dan etika sosial. Kemudian komunikasi terdiri dari komunikasi efektif dan mendengarkan efektif. Untuk alat-alat tesnya saya sudah drop semua di deskripsi ya. Silahkan teman-teman pelajari. Oke, ini yang akan diukur dan alat-alat tesnya saya sudah drop semuanya di link di deskripsi. Silahkan teman-teman pelajari semua. Oke, tinggal ikuti saja jawaban yang kita berikan. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga, yakni tes kesehatan jiwa dan soal terkait kesehatan jiwa. Oke, untuk tes kesehatan jiwa itu menggunakan MMPI atau Mimoseta 2. Ya, di sini dilakukannya secara tertulis untuk mengetahui kondisi awal kejiwaan dan profil klinis calon peserta. Nah, penilaiannya skornya itu 81 sampai 100 itu baik, skor 61 sampai 80 cukup, skor 51 sampai 60 borderline atau pertimbangan, kemudian yang keempat skor 0 sampai 50 atau kurang. Ini adalah penilaiannya. Bagaimana sistematika penilaian untuk MMPI ini atau tes kesehatan jiwa ini? Nah, ini yang akan dinilai terkait kelengkapan, konsisten pelaporan, kemudian kapasitas mental, potensi kinerja, kemampuan adaptasi, penilaian psikologis, perilaku beresiko, taat norma, dan profil klinisnya psikomatik, kecurigaan berlebihan, emosi negatif, luapan perasaan berlebihan, perilaku bizarre. Ya, dan ini adalah penilaiannya seperti ini ya teman-teman. Ya, yang penilaiannya. Dan untuk hasil interpretasi dari MMPI, saya sudah buatkan jawaban yang benar-benar untuk teman-teman bisa lulus tes MMPI ini. Oke, jadi kita sudah buatkan jawaban ya, jawaban buat teman-teman, dan saya akan informasikan ini adalah hasil dari tesnya, tes MMPI itu atau tes kejiwaan di sini. Hasilnya positif ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang di negatif tapi itu masih ditolerir, dan pastinya saya yakin ini teman-teman pasti lulus untuk tes kejiwaan. Oke, karena saya sudah sesuaikan semua dengan yang nantinya muncul hasil tes teman-teman. Jadi ini ya, semuanya positif dari variabel-variabel ini yang dinilai juga positif teman-teman ya. Kita sudah sesuaikan banget ini untuk pilihan jawabannya ya. Dan untuk soal-soalnya saya juga sudah drop untuk soal juga penjelasannya, termasuk MMPI buat pria dan juga wanita ya, karena itu pilihan jawabannya itu berbeda, nanti juga hasilnya berbeda. Saya sudah buatkan buat teman-teman agar bisa lulus tesnya. Oke, untuk soal jawaban ada di deskripsi ya, silahkan cek linknya di bawah. Kemudian kita masuk ke part yang keempat, yakni tes seleksi kesehatan umum. Untuk tes kesehatan umum dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kesehatan dari calon peserta dengan menjalani berbagai pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan SPPI batch 3 yang meliputi tinggi badan, berat badan, tekanan darah, kemudian mata. Di sini kelainan anatomis, buta warna atau tidak, dan visus. Oke, di sini teman-teman tidak boleh buta warna ya kalau tidak salah. Kemudian THT, jantung, kemudian paru. Ini yang diceknya bunyi nafas, abdomen, hati, dan limpa. Kemudian orogenital, penyakit kelamin, ekstremitas atas dan bawah atau anatomi, fungsi dan varises, plus atau minus. Kemudian kulit bertato atau tidak. Kemudian penyakit kulit ada atau tidak. Gigi dan mulut, yakni kesehatan gigi dan struktur gigi. Kemudian pemeriksaan penunjang, yakni laboratorium, tes laboratorium yang akan dilakukan
tes darah rutin, urin, kemudian tes kehamilan, kemudian elektrokardiogram atau EKG. Tes ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas listrik jantung. Kemudian radiologi atau thorax photo. Tes ini dilakukan untuk mengetahui anatomi paru dan jantung. Jadi ini yang akan dicek nanti ya teman-teman pada saat tes pemeriksaan fisik. Oke, jadi teman-teman harus dipersiapkan, jaga kondisi tubuh harus fit ya selama kurang lebih sampai teman-teman lulus ya. Kemudian hasil pemeriksaan, jadi bagian ketiga ini hasil tes dari pemeriksaan kesehatan dalam bentuk kualitatif dengan melihat hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kesehatan peserta yang terdiri dari 3 tingkat status kesehatan, yaitu status kesehatan tingkat 1 disingkat atau disingkatnya STAKES ya. STAKES 1, peserta memiliki kondisi kesehatan kategori sangat baik atau prima. Kemudian yang B, status kesehatan tingkat 2 disingkat STAKES 2, peserta memiliki kondisi kesehatan kategori baik namun terdapat catatan dari hasil pemeriksaan kesehatan. Dan status kesehatan tingkat 3 disingkat STAKES 3, peserta memiliki hasil pemeriksaan kesehatan yang kurang baik dan memerlukan tindakan medis lebih lanjut. Ini dipastikan teman-teman gagal untuk tes seleksinya. Oke, dan ini adalah laporan dari hasil pemeriksaan kesehatan ya. Pada umumnya seperti ini ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa baca ya. Dan nanti akan direkomendasikan masuk teman-teman tuh masuk ke STAKES 1, 2, atau 3. Mudah-mudahan teman-teman jaga kesehatan supaya dapat di STAKES pertama dan teman-teman bisa lulus untuk tes pemeriksaan fisik. Kita lanjut ke part yang kelima, wawancara. Jadi ada wawancara ya teman-teman. Setiap wawancara itu berbeda-beda pertanyaannya, tergantung dari form yang mereka pakai. Biasanya untuk tes seleksi di kementerian ya atau lembaga pemerintah itu punya standar tersendiri. Biasanya itu direkomendasikan oleh vendornya. Nah, pada umumnya untuk menjawab pertanyaan itu saya rekomendasikan 2 metode, yakni metode PAUS dan metode STAR. Metode PAUS sendiri itu digunakan jika ada pertanyaan terkait profilnya teman-teman atau pribadi teman-teman. Contohnya, coba jelaskan tentang diri saudara. Nah, gunakan metode PAUS, di mana tujuannya agar lebih terstruktur teman-teman. Jawaban teman-teman terstruktur sesuai dengan form yang mungkin teman-teman nanti isi. Nah, di antaranya teman-teman yang pertama jelaskan terkait profil teman-teman. Mulai dengan nama teman-teman, nama panggilannya, kemudian tempat tinggal, kemudian keluarga teman-teman, apakah teman-teman sudah berkeluarga atau belum, dan yang lain-lain terkait profil teman-teman. Nah, setelah profil ya, kemudian lanjut ke akademik teman-teman. Jadi jelaskan mulai sekolahnya dari misalkan dari SD atau SMA ke pendidikan yang terakhir. Di sana teman-teman prestasinya apa, kemudian pernah berorganisasi atau enggak, kemudian pernah mengikuti pelatihan selama kuliah atau tidak. Tuh, coba jelaskannya seperti itu. Selanjutnya, next step, jika teman-teman pernah bekerja, coba jelaskan riwayat pekerjaan teman-teman. Jika belum, coba jelaskan terkait teman-teman mungkin pernah magang atau pernah KKN, coba jelaskan hal yang seperti itu. Dan terakhir, skill teman-teman. Terkait soft skill ataupun hard skill ya teman-teman. Hard skill-nya seperti apa? Misal teman-teman jago di bidang apa, atau teman-teman untuk soft skill teman-teman leadership-nya bagus ataupun yang lainnya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk metode PAUS ini. Nah, setelah itu yang kedua metodenya, ada metode yang terkait pertanyaan teknis. Ya, contohnya, apa prestasi yang pernah Anda lakukan selama kuliah ataupun bekerja? Nah, ini salah satunya gunakan metode STAR. STAR ini merupakan metode untuk menjawab studi kasus atau mengenai perilaku dengan cara yang struktur, di mana singkatan dari STAR ini yakni menjelaskan tentang situation, kemudian teks,
actionnya apa, dan risetnya itu seperti apa. Oke, kita contohkan praktek langsung ya teman-teman. Misal teman-teman mahasiswa, teman-teman ikut organisasi dan punya kasus. Kasusnya di sini situation mendeskripsikan situasi pekerjaan yang telah Anda capai di tempat sebelumnya, baik itu kampus, organisasi, ataupun tempat bekerja. Nah, di sini contohnya jika ada pertanyaan apa yang pernah Anda lakukan selama di organisasi. Nah, ini jawaban yang kita berikan. Saat kuliah, saya ditunjuk sebagai ketua panitia dalam proyek Kampus Hijau, sebuah program penghijauan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dengan menanam 500 pohon di area kampus dan sekitarnya. Jadi ini ada situasi ya, situasinya itu uh, kita ditunjuk sebagai ketua dan untuk proyek Kampus Hijau untuk menanam 500 pohon. Ini situasinya ya teman-teman. Masuk ke teks. Teks ini yakni tujuan yang ingin dicapai untuk mengubah situasi yang dihadapi pada pekerjaan sebelumnya. Nah, di sini sebagai ketua, tugas saya adalah menyusun perencanaan kegiatan, mengoordinasikan tim yang terdiri dari 30 mahasiswa, menjalin kerjasama dengan pihak kampus dan sponsor, serta memastikan proyek berjalan sesuai dengan jadwal. Nah, ini teksnya ya. Menyusun perencanaan kegiatan, mengorganisasikan tim yang terdiri dari 30 mahasiswa dan yang lainnya. Kemudian lanjut ke action ya. Dari situasi yang tadi kita lakukan action, yakni mendeskripsikan langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah atau situasi yang dihadapi pada pekerjaan sebelumnya. Nah, di sini pada saat interview kita jelaskan, saya membagi tim ke dalam beberapa divisi seperti perizinan, logistik, dan humas. Saya juga mengadakan rapat mingguan untuk memantau progres dan menyelesaikan kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya dana awal, sehingga saya dan tim mencari sponsor dari perusahaan lokal, serta mengadakan penggalangan dana. Ya, ini actionnya ya. Dan yang terakhir, riset dari action yang kita kerjakan. Nah, riset ini ceritakan hasil yang Anda capai dari aksi yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini pada saat interview, teman-teman jelaskan, dengan strategi tersebut kami berhasil mendapatkan sponsor dari 2 perusahaan dan mengumpulkan donasi cukup untuk membeli bibit pohon. Proyek ini sukses dengan 500 pohon, berhasil ditanam dan melibatkan lebih dari 200 mahasiswa. Sebagai relawan, kegiatan ini juga mendapat program tahunan di kampus. Ini adalah risetnya teman-teman ya. Jadi proyeknya itu berhasil sukses ya. Kemudian malahan menjadi program tahunan kampus. Gara-gara teman-teman berhasil melaksanakan situation yang tadi. Oke, ini salah satu prosedur ya untuk menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan teknis seperti interview. Oke, untuk selanjutnya ya teman-teman persiapkan ya, pasti akan ditanya ya hal-hal yang seperti ini ya teman-teman. Jadi dipersiapkan notes, pikirkan sekarang ya, kemudian jawab, nanti dihafal, dan nanti teman-teman pada saat interview bisa menjawabnya. Oke, seperti itu untuk wawancara, dan selanjutnya kita masuk ke mental ideologi. Apa sih mental ideologi? Jadi mental ideologi adalah bentuk tulis atau wawancara dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi penilaian aspek dilaksanakan melalui pengisian data awal CPNS ya. Ini untuk CPNS. Daftar isian dapat pertanyaan meliputi data riwayat hidup, riwayat tempat tinggal, riwayat sekolah, riwayat permasalahan hukum, data lain yang disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Kemudian penilaian dilaksanakan melalui penilaian personel, melalui wawancara dengan berbagai aspek, terutama terhadap pemahaman CPNS terkait ideologi negara, ya ini materinya, toleransi beragama, dan wawasan kebangsaan, dengan harapan Kementerian Pertahanan mendapatkan CPNS yang memiliki mental yang kuat, serta cinta pada tanah air dan bangsa. Pada umumnya, terdapat 3 penilaian yang dilakukan, yaitu memenuhi syarat atau MS, tidak memenuhi syarat TMS, dan dipertimbangkan atau P. Dalam mempermudah penilaian,
dan perhitungan persentase, maka untuk pelaksanaan SKB di Kementerian Pertahanan nilainya memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, dan dipertimbangkan diganti dengan angka. Nanti akan ada angka untuk calon SPPI, di mana nilai angka 5 paling benar, 4 jawaban benar, yang ketiga mendekati benar, dan 2 salah, serta 1 tidak menjawab. Ini ya untuk nanti penilaiannya. Selanjutnya seleksi mental ideologi, yaitu bentuk tulis dengan ketentuan sebagai berikut. Ini sudah kita jelaskan. Nah, di sini tips sukses menghadapi tes mental ideologi ya. Yang pertama pastinya penampilan rapi, perawatan rambut ya. Bagi cowok harus rapi, ketegasan dalam berbicara, tetap tenang, taat pada perintah, kemudian pandangan tajam, jawab dengan tegas, hindari gerakan yang tidak perlu, kemudian tetap fokus. Yang ke-10 posisi duduk yang siap ya teman-teman. Jadi ini penilaian, termasuk dalam penilaian. Selanjutnya untuk materinya terkait agama yang tadi ya, pertanyaannya apa agama yang Anda anut atau yakini, berapa agama yang diakui di Indonesia dan apa saja kitab serta tempat ibadahnya sebutkan, kemudian sebutkan rukun Islam bagi Islam atau rukun iman bagi yang Islam. Kemudian apakah Anda bisa membaca Al-Quran ini bagi Islam atau kitab sucimu? Ini pertanyaan umum ya pada saat MI. Nah, kemudian ada pertanyaan terkait materi seputar Pancasila dan komunisme. Biasanya apa dasar negara Indonesia? Apa lambang negara Indonesia? Apa itu Pancasila? Terdiri dari berapa sila dalam Pancasila? Apa itu Undang-Undang Dasar 1945? Terdiri dari berapa alinea? Kemudian coba sebutkan dan bacakan pembukaan Undang-Undang 1945. Apa pendapat Anda tentang dilakukan amandemen pada batang tubuh Undang-Undang 1945? Jelaskan alasannya. Apa itu komunisme? Siapa pencetus komunisme? Apa yang Anda ketahui tentang PKI? Mengapa PKI dilarang di Indonesia? Berapa kali pemberontakan yang dilakukan PKI di Indonesia? Bagaimana pendapat Anda jika TAP MPRS nomor XXV MPRS 1966 dicabut? Jelaskan alasannya. Apa itu pahlawan revolusi dan sebutkan nama-nama pahlawan revolusi tersebut. Ini yang biasa umum ditanyakan pada saat MI atau mental ideologi. Oke, kita contoh soal MI wawancara. Oke, kita mulai dari riwayat hidup merupakan suatu pengalaman sejarah perjalanan seseorang. Jelaskan secara singkat mengenai riwayat hidup saudara sebagai berikut. Mulai lahir sampai sekarang, diberi nama dan panggilan siapa, serta di mana saudara dibesarkan. Berikan alasannya. Kemudian, sudah berapa kali saudara berpindah tempat tinggal? Apabila ya, sebutkan tempat atau alamat, kapan berpindah tempat tinggal, ikut dengan siapa, dan apa hubungannya dengan saudara. Serta berikan alasan berpindah tempat tinggal. Poin C, bagaimana saudara bisa mendapatkan kartu identitas KTP atau KK? Sudah berapa kali saudara pindah sekolah? Apabila iya, apa nama sekolahnya, kapan, di mana, dan apa alasannya? Kemudian coba ceritakan kejadian baik yang paling menyenangkan, menyedihkan yang pernah saudara alami. Coba untuk soal-soal ini pause, kemudian coba jawab di kolom komentar. Saya pengen tahu nih jawaban teman-teman. Kalau misalkan perlu, kita akan bahas terkait mental ideologi yang sering ditanyakan. Oke, coba kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pada era reformasi saat ini, pengaruh kehidupan demokrasi terasa sangat kuat sehingga telah memunculkan berbagai organisasi kemasyarakatan, sosial politik, dan LSM yang didirikan oleh orang atau badan tertentu dalam berbagai bentuk dan tujuan. Sebutkan organisasi massa atau partai politik apa yang banyak pengikutnya di lingkungan tempat tinggal saudara. Organisasi atau partai politik manakah yang saudara ikuti dan apa kedudukan saudara dalam organisasi tersebut? Coba teman-teman jawab di kolom komentar. Selanjutnya, pertanyaan. Mencermati perkembangan demokrasi yang terjadi saat ini, banyak sekali tuntutan atau himbauan agar ex-PKI beserta keluarganya direhabilitasi hak-haknya sebagai warga negara tanpa adanya diskriminasi. Termasuk hak menjadi pejabat negara, anggota DPR ataupun MPR Republik Indonesia ataupun aparat pemerintah. Bagaimana pendapat saudara tentang pernyataan tersebut? Jelaskan. Kemudian yang B, bagaimana pendapat saudara apabila ex-PKI
mempunyai keinginan untuk mendirikan partai komunis gaya baru di era reformasi saat ini yang masuk melalui LSM tertentu atau LSM. Kemudian mengingat partai komunis pada masa lalu pernah jaya dan menjadi 3 besar pemegang pemilu. Jelaskan. Oke, untuk soal selanjutnya, kita tahu bahwa TAP MPRS nomor XX V 1966 antara lain menyatakan bahwa PKI adalah partai terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana pendapat saudara apabila TAP MPRS nomor XX V 1966 tersebut dicabut? Coba jelaskan. Bagaimana menurut saudara apabila ex-PKI diberi kesempatan untuk menduduki jabatan pemerintahan atau anak cucu ex-PKI diberi kesempatan untuk menjadi TNI atau PNS? Coba jelaskan. Coba silahkan jawab di kolom komentar ya teman-teman. Ini adalah salah satu soal-soal terkait mental ideologi ya teman-teman. Oke, silahkan. Saya pengen tahu nih pendapatnya teman-teman. Jika perlu kita akan bahas MI ini secara khusus ya. Oke, mungkin itu saja. Semoga ada gambaran buat teman-teman lulus dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.